kita akan khususkan pada bab sendiri, namanya istilah ilmu tajwid, ya. Baik, untuk sifat huruf, ya, ikhwan, kita bisa melihat bedanya antara dengan makhraj adalah bisa jadi satu huruf itu, ya, memiliki satu makhraj yang sama, namun bisa beda suara. Ya, ini tanpa kita sadari terjadi seperti itu. Kita lihat contohnya makhraj yang telah kita kuasai, ya. Kemarin Bapak-bapak sekalian telah menjawab dengan baik. Makhraj di dalam leher, ya, ada 6. Makhraj yang pertama itu paling bawah di sini adalah hamzah dan h, ya. Hamzah dan h, a atau h. Kenapa kok satu titik bisa berbeda? Nah, kan gitu. Satu titik bisa berbeda suara. Pembedanya ini adalah sifat. Nah, cara pita suara dimainkan, cara udara itu dikeluarkan, apakah lebih banyak pita suaranya atau banyak udaranya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat huruf. Saya ambil contoh satu nih. Tadi masalah H dan Hamzah, ya. Sekarang masalah ta dan to. Lihat, perhatikan. Lidah, ya. Ta dan to. Ta dan to ini ujung lidah sama-sama mengena pada daerah sebelum gigi seri, ya. Dia mengena sedikit kepada gigi seri ini, tapi nggak sampai keluar, ya. Ta dan to. Pada saat kita rendahkan lidah, ya, dia bunyinya ta. Kita naikkan lidah bagian belakang gini menjadi to. Inilah disebut dengan sifat. Satu titik ya bisa 2 suaranya, bahkan bisa 3 suara. Ya, contohnya seperti makhraj yang terjepit oleh gigi. Ya, apa saja? Sa contohnya, ya. Sa. Itu sa dengan angin yang ringan. Dengan angin yang berat saya keluarkan jadi za. Coba lihat itu. Ya. Dengan angin yang berat beserta dengan saya angkat lidah menjadi zo. Padahal satu titiknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifatul huruf. Pembeda, ya. Jadi bagaimana dikeluarkannya huruf ini dibedakan. Dan ikhwani fillah, sifat huruf itu terbagi menjadi 2 macam. Biasanya kalau kita mengenal sifat ini kan pasti ada lawannya, ya, besar, kecil, kan. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang nampak, ada yang tidak tampak, kan gitu kan. Sifat biasanya bisa ada lawan sifatnya, seperti itu. Nah, sifat ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tadi sifat yang memiliki lawan. Ya, sifat ini memiliki lawan. Dan yang kedua, sifat itu ada juga yang tidak memiliki lawan. Ya, ada yang tidak memiliki lawan. Jadi dia berdiri sendiri. Nggak ada lawannya. Contohnya sifatnya ini adalah bergetar, gitu kan. Nah, bergetar ini tidak ada lawannya. Gitu. Tapi kalau yang memiliki lawan, contohnya sifatnya ini keras, ada yang lunak, gitu kan. Kalau ada yang keras berarti ada yang lunak. Kan begitu. Poib. Saya akan berikan kisi-kisi, ya, untuk bahan perbincangan kita atau materi kita di minggu depan. Kita memperinci salah satu dari sifat, ya. Dan saya sebutkan sifat yang memiliki lawan terlebih dahulu untuk sifatul huruf. Memiliki 5 jenis, ya, sifat 4 jenis sifat huruf yang memiliki lawan. Yang pertama adalah sifat huruf Arab itu atau sifat huruf dari Quran ini ada yang jelas, ya, tampak, dan ada yang samar. Nah, itu yang kalau sudah masuk kepada tingkatan tahsin lanjutan mengetahui namanya sifat itu ada yang jahar, ada yang hamas, ya, ada yang jahar dan ada yang hamas. Nah, ini. Jadi saya ingin di sini sudah mulai, ya, kita menganjurkan untuk menghafal. Jadi sifat yang pertama itu adalah jahar dan hamas. Jadi saya sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa atau istilah Arabiyah, ya. Dan ini mohon untuk diingat-ingat
agar memudahkan kita. Karena kita telah masuk kepada bagian kelas pertengahan ini sekarang nih, bapak-bapak sekalian. Ya, pertama tadi apa? Jahar dan hamas. Jahar dan hamas. Ya, jahar dan hamas itu adalah jelas dan samar. Nah, ada yang jelas, ada yang samar gitu kan. Itu adalah sifat yang berlawanan. Yang kedua, sifat itu ada yang keras, ada yang lembut. Disebut dah dia juga dengan syiddah dan rohoah. Ya, syiddah dan rohoah. Di tengah-tengahnya ada pertengahan, namanya bainiyah, pertengahan. Ya, kok ada bahasa Arab baina, ya, bainal masyriqi wal maghrib, itu artinya tengah. Nah, jadi kalau nisbah jadi tawasud, iya, atau tasawud. Oke, sorry, bagi yang menggunakan bahasa lain bisa juga disebut dengan at-tawasud, ya, atau as-saut, ya, atau wasaton, sama, ya. Karena begini, jadi ikhwah, kenapa saya memisahkan antara istilah apa namanya, ilmu tajwid ini, karena di dalam ilmu tajwid ini sangat banyak istilah. Dan bisa jadi satu perkara itu disemati oleh banyak istilah seperti itu. Ya. Padahal maksudnya satu. Nah, contohnya misalnya kita sering membaca mad, ya, huruf panjang 2 harokat, itu ada yang menyebutnya mad asli, ada yang menyebut mad tobi'i, ada yang menyebut mad wajib, ya, wajib asal gitu kan. Nah, ini semua padahal maksudnya sama. Nah, jadi kita menggunakan di sini hasil seleksi kita, bahasa yang lebih mudah itu kita gunakan ini bainiyah. Pertengahan ini adalah bainiyah. Ya. Baik. Jadi syiddah lawannya apa tadi, Pak? Wah. Rohoah, ya. Huruf keras lawannya berarti Lembut. Lembut. Ya, lembut. Ya, lunak sama saja, ya. Di tengah-tengahnya ada huruf Tawasud. Bainah. Bainiyah. Bainiyah, ya. Tawasud. Atau tawasud, betul. Atau dia huruf pertengahan. Iya. Baik. Yang ketiga, huruf itu, nah ini yang paling sering kita sebut, ada yang tebal dan ada yang tipis, pastinya, ya. Tipis. Ada yang tebal, ada yang tipis. Bahasa ilmu tajwidnya adalah isti'la. Isti'la dan istifal. Ya, isti'la dan istifal. Ya. Jadi kalau kita bilang, Pak, keluarkan lagi huruf isti'lanya, silakan. Nah, itu berarti udah connect, ya, insya Allah mulai dari sekarang kita asah itu adalah huruf tebal. Nah, isti'lanya keluarin. Huruf-huruf isti'la itu adalah huruf-huruf yang nampak ada unsur O-nya, terkontaminasi atau konten O-nya ada dalam situ. Contohnya so, do, ro, yang ada O-nya itu semua isti'la namanya. Baik. Dan yang terakhir adalah huruf itu memiliki sifat tertahan dan lancar. Apa dia? Tertahan dan lancar, ya. Yang tertahan ini namanya adalah itbaq. Ya, itbaq. Dan yang lancar ini namanya apa? Ada yang sudah tahu? Bagian tasin kelas lanjutan nih. Itbaq lawannya infitah. Baik, barakallahu fiik. Itulah tempat teorinya semua. Masya Allah, Masya Allah, khususnya nih yang tafsir lanjutan nih, ya. Opung nih. Masya Allah. Iya. Sedikit saya berikan penjabaran beserta contohnya, ya. Jadi yang pertama, kita sebut huruf itu ada jahar dan hamas. Ya, hamas. Huruf jahar ini contoh seperti ini. Huruf yang lebih banyak keluar pita suara ketimbang anginnya. Contohnya A. Ya, kalau kita sebut A, itu angin lebih keluar sedikit keluarannya. Tapi kalau kita keluarkan H, lihat, lebih banyak mana yang keluar? Pasti banyak anginnya, ya, keluar, ya. H. Seperti itu. Atau kita sebut Fa. Kalau Fa lebih banyak keluar angin atau pita suaranya? Huruf-huruf berangin. Angin, ya. Angin. Masuk ke huruf hamas. Yang angin.
Kita ambil contoh. So, lebih banyak angin atau suara? Berangin nggak dia? Tidak. Angin. So, Berangin. so angin ya, terasa ya angin. So, ada keluar percikan anginnya. So. Bagaimana dengan la? La, Suara. la keras atau dia berangin? Tidak berangin. Tidak ya, tidak ada anginnya ya, lebih Nah. dominan suaranya daripada angin yang keluar. Nah, inilah pembeda antara dua sifat ini. Yang satu tidak sedikit saja keluar anginnya, yang satu berupa berangin. Hamas itu sebenarnya diambil sinonimnya adalah sir ya. Dia samar, sinonimnya adalah dia samar. Namun sifat-sifat umumnya dia berangin. Samar tuh karena lebih banyak angin daripada pita suara yang keluar. Huruf-hurufnya yang hamas ini adalah fahathahu syakhsun sakat ya. Secara rumusnya nanti ini akan kita coba setiap yang sudah mampu menghafal kita hafalkan ya. Fahathahu syakhsun sakat. Fa, tha, ha ya, hu, sya ya. Sya ini berangin, sya, kho, sa ya, ka. Kaf ini juga ini keluar anginnya. Ka ya, ka. Ak, karena kalau ditutup dia terpercik anginnya, makanya dia dimasukkan ke dalam golongan hamas yang paling bawah ya. Ka dengan ta ini hamas yang terbawah. Kenapa? Karena anginnya sedikit sekali ya keluar ya. Namun masih lebih dominan daripada suaranya kaf ya. Karena asal muasalnya kaf. Ca juga seperti itu. Ca sendiri ini berimbang antara angin dengan pita suara. Ca. Namun kalau disukunkan dia lebih dominan anginnya. At seperti itu. Itu ikhwah mengenai jahar dan hamas. Mengenai isti'ala, afwan, kedua tadi isti'ala dulu atau syiddah dulu ya? Syiddah dulu tadi ya. Baik. Syiddah ini syiddah dulu. Baik. Syiddah ini hurufnya yang satu kuat, yang satu lemah. Contohnya A, ini adalah huruf syiddah. Keluarnya secara kuat. Dia bisa terdorong keluar. Ya. Dan ingat, kenapa ada istilah kolkolah? Nah, ini menjadi sebuah bahan riset juga ya bagi para ahli ilmu. Terjadi kolkolah itu karena asal muasalnya adalah dia memiliki huruf syiddah. A, ya, ja, ya, to, ya, atau kaf juga ya. Haji dan kotin bakat itu rumusnya. Nah, kalau yang bersangkut paut dengan huruf tadi, maka dia tidak bisa pantul kan gitu. Nah, namun kalau dia selagi dia di lidah, dia syiddah, itu insya Allah pasti terpantul dia. Selagi dia bukan huruf tenggorokan dan dia bukan hamas. Nah, ini asal muasalnya turun dia menjadi kolkolah. Kenapa? Asal muasalnya karena sifat huruf dan makhraj. Nah, inilah yang makanya menjadi fokus kita. Saya menempatkan dua materi ini di atas terpenting daripada yang lainnya, di atas materi lainnya. Ya, itu dari syiddah. Lawan rokoah. Ya, rokoah itu lembut, dia seperti so, ya itu bisa juga sa, ya ada ha, huruf-huruf berangin. Jadi lihat di sini satu huruf itu memungkinkan untuk memiliki beberapa sifat. Nah, contohnya tadi huruf ta ya. Ta memiliki sifat syiddah. Namun dia juga memiliki sifat hamas. Iya, memiliki sifat hamas. Jadi satu huruf, satu makhraj bisa memiliki beberapa sifat ya. Satu huruf itu juga bisa memiliki beberapa sifat. Baik. Kita masuk lagi kepada urutan ketiga tadi. Apa adalah yang dimaksud dengan isti'la dan istifal. Nah, isti'la dan istifal ini sangat mudah ya menandakannya. Huruf-huruf yang terkontaminasi huruf O, konten O-nya ada di sini seperti O, do, so, do, ya,
apalagi o ya kho itu masuk kepada isti'la ya. Adapun yang tidak ada o-nya ya, tidak memiliki unsur o-nya, maka dia dimasukkan dalam kategori huruf yang istifal. Toib. Masuk roh ya. Roh juga istilah istifal. Iya, ro masuk istifal karena dia tidak stabil ininya ya, tidak stabil masalah konsistensinya dia ya. Kadang dia bisa tebal, kadang bisa tipis, jadi masukkan dia ke istifal. Allahu a'lam bishawab. Baik, yang terakhir. Yang terakhir, ikhwah. Nah, ini sangat penting dan sangat berpengaruh sekali di dalam bacaan kita, terutama di surat Al-Fatihah nih. Ada huruf-huruf ini. Namanya adalah sifat huruf itbaq. Iya, itbaq. Itbaq itu apa tadi? Tertahan. Tertahan. Ya, tertahan. Sedangkan lawannya infitah, lancar ya. Nah, jadi dia mau keluar rumah ditahan sama anak dulu gitu kan. Nah, inilah dia maksudnya sifat dari itbaq itu. Sebelum dikeluarkan makhraj ini dari mulut, dia tertahan dulu. Dan ini ada historinya ya. Huruf-huruf yang memiliki perut, lihat itu, ada so, itu kan penulisan ada huruf ya. So, ada do, ada to ya, dan ada zo yang ada titik. Nah, ini adalah memiliki sifat itbaq. Dia tertahan. Mengeluarkannya, kalau saya baca dengan tahqiq nih, po, lihat tuh, tertahan dulu sebelum keluar, agak berat. Do, so, zo, seperti itu. Ya, tertahan. Kalau saya baca, contohnya di Al-Fatihah nih. Ihdinas siro, nah, dia tertahan. Tidak ihdinas siro, tapi soiro, ada tertahan langsung terlepas. Nah gitu. Jadi bisa jadi dia makrosnya pas. Siro, saya benar melakukan isti'la, benar juga tentang makros, tapi itbaknya nggak sempurna. Yang sempurna gimana? Soiro, ada penekanan gitu. Soiro, nah itulah deh sifat. Dan ini, insya Allah ikhwah, akan mempengaruhi sekali di dalam pembacaan kita ya, tilawah-tilawah kita. Dan insya Allah ta'ala kita akan perinci satu persatu nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Maaf, Tat. Ya. Kalau di buku ada 5 ya tadi ya? Di buku ada 5. Satu lagi apa? Islak. Izlak dan ismat ya. Ya, betul. Taib, izlak dan ismat ini tidak di sebagian pengajar tidak memasukkannya karena ini masalah ini ya, masalah keputusan untuk memasukkan ini ke dalam materi atau tidak. Izlak dan ismat ini ada huruf yang ringan keluarnya dan huruf yang berat keluarnya gitu. Dan ini hampir sama dengan itbaq. Gitu. Oh iya, iya. Ya, hampir sama dengan itbaq. Dan kami termasuk orang-orang tidak masukkan izlak dan ismat ini karena tidak begitu berpengaruh. Ya. Dan jadi kalau kita secara praktek nih Ustaz, kalau secara prakteknya opung ya, biasanya memang yang selalu dinilai di dalam talaki itu yang 4 ini. Hamas sama jahar, lalu syiddah, rokoah, matawasud, terus itu tadi istilah dan itbaq. Tapi yang paling sering memang hamas tuh, hamas sama rokoah sama syiddah gitu, itu paling sering tuh ya. Salah sifatul huruf. Tapi memang yang selalu dinilai itu yang 4 ini tadi. Biasanya gitu. Intinya itu begitu di dalam hal prakteknya, di dalam hal praktek. Tapi dalam hal teori memang kita perlu juga tahu ya apa. Tapi di dalam praktek yang sehari-harinya itu ini yang selalu sifat-sifat ini yang paling jelas kita selalu tampilkan gitu. Ya kira-kira gitu tambahan dari saya. Ya, makasih. Dan masalah izlak dan ismat ini juga berbeda sumber ya. Syiddah jahar hamas tadi syiddah rokoah, itbaq infitah dan isti'la istifal ini yang kami tahu berasal dari Al-Imam Al-Jazari rahmatullahi alaih. Sedangkan
ismat dan izlaq ini kemungkinan ini dari selainnya, bukan dari beliau. Ya. Jadi ini memasukkan dua sumber karena begini, masalah hukum tajwid ini istilahnya bukan dari sunnah Nabi SAW, ya, namun adalah ijma para ulama menamakan, oh seperti ini dan kita namakan seperti ini ya, gitu. Akhirnya masyhur gitu kan. Nah makanya nanti kita akan bahas juga masalah izlaq dan ismat ini di bab istilah-istilah ilmu tajwid insyaallah taala. Nah, kita bahas nih. Ternyata ya seseorang tuh boleh aja menamakan seperti kita barusan sudah menamakan juga tersendiri dengan bahasa Indonesia, huruf-huruf yang lancar dan yang tertahan gitu kan. Itu kan bahasa kita. Kita bisa pakai itu. Siapa tahu jadi masyhur, jadi bisa jadi nanti itu dipakai gitu kan. Nah, seperti itu. Ini adalah keputusan para ulama. Baik. Ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk kepada pembacaan Al-Fatihah? Ustaz, Iya, Ya. boleh Opung. ya mau nanya apa namanya makhrajnya itu supaya hafal itu kan ada singkat-singkat tuh gimana ngehafalnya Ustaz? Kok susah kali ngehafalnya itu. Baik. Nanti penghafalan itu pada saat akhir penutupan bab ya, Opung. Jadi kalau dari anak yang penting tahu feeling dulu, nanti insya Allah bisa dihafal. Karena sejujurnya di halakoh di sini itu gampang sekali dihafal. Nah nanti, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Nggak perlu dihafal dulu deh, Opung. Nggak sesusah ngapal Pancasila lah, Pung. Tenang aja. Pancasila pun lupa Pak sekarang. Masya Allah. Insya Allah mudah. Tapi kita akan akhirkan nanti di akhir bab. Ya, akhir penutupan bab kita akan singkatkan ini. Makasih Ustaz. Afwan, Opung. Ada lagi, ikhwani fillah? Pertanyaan? Ya Ustadz. Mm-mm. Halo Ustadz. Ya, Pak Arman. Saya termasuk yang sulit untuk ngafal nih Ustadz. Saya saya lebih bisa langsung praktek gitu loh. Saya punya masalah dalam beberapa tahun ini dalam menghafal. Jadi makanya tadi saya cari buku tahsin, kemudian saya share di chat. Sepertinya walaupun kayaknya nggak selengkap apa yang tadi Ustadz sampaikan gitu. Ini buat pegangan saya dan saya share aja ke teman-teman kalau memang misalnya mungkin juga nggak sempat nyatet atau gimana gitu. Baik, boleh. Bagus tuh Syukran Pak Arman. jazilan, Pak Arman. Masya Allah. Iya, terkait. Saya usahakan untuk. Saya sebenarnya ya Pak Ketua. Ya, sebelum kita online ini, kan kita kan pernah offline waktu itu. Saya pernah membagikan buku juga. Yang kebagian buku waktu itu Pak Adi, Pak Zul, Pak Agung. Ya, itu ada pernah bukunya itu cukup ini. Buku yang saya pakai sama dengan Opung. Cuman itu semua tergantung daripada bapak-bapak sekalian. Jadi dibutuhkan keproaktifan bapak-bapak, karena saat ini kan kalau kita ingin tahu kita buka YouTube aja kan kebuka semua gitu. Kita ngetik di Google pun keluar semua gitu. Jadi itu semuanya kebutuhan keperluan membutuhkan keproaktifan bapak-bapak sekalian. Yang diberikan di dalam materi kita setiap pertemuan itu memang tidak sama dengan apa yang saya pernah pelajari. Karena memang dituntut untuk menghafal. Ya kan, sebenarnya sih memang dituntut menghafal, tetapi kalau saya secara otomatis, contohnya gini Pak, tadi Ustadz bilang huruf-huruf hamas itu adalah fahasahu syakhsun sakat. Kalau saya membayangkannya begini, itu huruf-huruf fa, ya kan, ha, so, sa. Yang mendesis-desis, yang banyak napasnya keluar tuh otomatis saya ingat gitu loh. Itu otomatis jadinya. Yang K itu terus yang belakang. Jadi huruf-huruf yang fa, ha, sa, sya, sa, sya, ka, ta, itu otomatis jadinya. Jadi saya selalu pada waktu kalau ujian saya tulis dulu mana-mana yang hurufnya ini gitu. Tapi saya nggak pernah hafal yang namanya fahusahu saksun sakat ya Ustaz ya.
Itu aja sampai sekarang saya suka yang mana ya, sahunya yang mana, huruf apa ya gitu, suka lupa. Tapi kalau saya disuruh nulis, saya mesti ingat apa-apa aja gitu hurufnya, karena itu karena selalu terucapkan gitu loh. Nanti kita akan pada waktu kita talaki, insya Allah mungkin Ustaz Abu akan memperingatkan kita, Pak, hamesnya keluarkan. Otomatis pada waktu kita, oh ya berarti huruf fa itu hames ya, fa, ka, itu hamesnya dikeluarkan tuh k-nya umpamanya. Otomatis kita hafal setiap huruf K, huruf Ta itu hames karena dia keluar anginnya. Lalu yang kedua adalah siddah. Kalau siddah ini agak lucu nih. Kalau siddah ini saya ngapalnya justru bukan apa tadi Ustadz? Kalau huruf siddah apa? Ajid qatin bakat. Ini karena saya nggak pernah ngapal nih. Saya cuma ingat huruf siddah adalah baju di toko ikat. Saya ingatnya itu gitu. Kalau mudah gitu ya ngapalnya. Nah, kalau huruf-huruf tengah, saya ingat emang Lin Umar, itu kan Lin Umar, kan gampang hafalnya Lin Umar. Oh, Lin Umar itu huruf tawasud. Nah, nanti pada waktu prakteknya insya Allah ketemu nih kita nih. Huruf-huruf yang tawasud terutama itu. Ya kan? Apa namanya di surat Al-Fatihah itu di ayat berapa itu? Yang apa namanya ada ain sukun tuh kan. Nah, itu karena budu. Iya, karena budu. Nah, itu kan tawasud tuh. Nah, dia nggak keluar apanya, tidak rokoah, tidak ngalir, tetapi dia ngenahan. Iya, karena apa namanya? Iya, karena budu. Nah, itu tawasud. Itu lama-lama kita terbiasa. Insya Allah terbiasa. Percayalah sama saya, karena memang saya juga ngalamin hal itu. Insya Allah pada waktu kita terus talaki, nanti akan tahu. Oh iya ya, kita harus nahan di sini gitu. Ini cuman masukan dari saya, insya Allah. Tetapi memiliki buku itu sangat itu. Tapi dibutuhkan proaktif tadi kayak Pak Arman bilang, karena Pak Arman mengakui bahwasannya beliau agak sulit menghafal sehingga butuh double check ke buku gitu. Ya insya Allah ini sangat membantu Pak Arman. Nah, antum kalau umpamanya buka buku itu pegangan itu sangat bagus. Jadi bisa menjadi reference pada waktu kita pembelajaran seperti ini. Tadi apa sih yang dibicarakan? Umpamanya bapak-bapak yang ini YouTube yang setelah saya record, yang setelah saya berikan di WAG mungkin di save atau gimana untuk mengulangi pertemuan-pertemuan berapa yang keberapa. Jadi ketahuan saya lupa pelajaran apa jadi bisa dicek. Itu kira-kira masukan dari saya. Syukron, Ketua. Masya Allah. Ya, sama. Insya Allah. Saya cuma Ustaz, saya nggak tahu apakah ini terjadi juga sama teman-teman yang lainnya gitu loh. Saya model belajarnya itu lebih kepada praktek, lalu kemudian saya mengingat pada saat huruf ini ketemu dengan huruf ini bunyinya seperti ini gitu loh, Ustaz. Iya, jadi saya memang dari dulu tuh agak sulit untuk kalau Iqfa tuh hurufnya ini. Nah itu saya hafal sesaat, besoknya lupa. Tapi ketika huruf itu ketemu dibaca di dalam Al-Quran, saya bisa lebih mudah tuh untuk membayangkan gitu. Saya nggak tahu itu terjadi sama yang lain apa? Terjadi sama saya juga itu. Pak Arman, termasuk dengan saya juga itu terjadi. Sama Pak Arman, nggak perlu khawatir. Sama juga. Terjadi dengan Ana juga. Ya, karena ini sebenarnya adalah istilah yang jarang diulang ya tentunya ya. Kita jarang menemuin sehingga kita tidak maksudnya tidak terbiasa dengan istilah ini. Insya Allah ya kita buat majelis ini itu sering mengadakan penelitian terhadap hukum-hukum gitu kan ya. Baru kita memasuki sedikit materi dan di majelis kita ini tidak perlu menulis. Ya, karena memang tujuan daripada saya kita memiliki mindset yang sama nih. Alhamdulillah Pak Arman. Saya ingin peserta itu memahami langsung dari secara natural. Makanya kita tidak perlu menulis. Ya, jadi karena apa? Karena alat prakteknya ada di mulut kita sendiri, ya. Baru secara pembagian materi juga sudah jelas. Saya tidak mementingkan masalah istilah-istilah tajwid. Yang penting makhraj tadi kan dan sifat. Dan ini pun tidak perlu dihafal sebenarnya. Ya, karena medianya ada di mulut kita sendiri. Yang perlu adalah kebiasaan di dalam bertilawah.
Nah, ini yang paling penting. Dengan kebiasaan bertilawah inilah akan menjadi kebiasaan kita juga di dalam menyetorkan nanti bacaan-bacaan insyaallah taala. La ba'sa ya akhil kabir. Insyaallah kita lanjut terus ya. Dan untuk orang-orang yang udah sepuh ya di atas 60, 70 juga ini tidak ada masalah. Ya, satu sisi memang Quran ini Allah mudahkan seperti mana telah kita sampaikan di awal-awal ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah langsung turun tangan untuk membantu hambanya di dalam ini. Insyaallah taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah di dalam menguasai ilmu tajwid ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apakah suara Ana terdengar? Benar ya. Baik. Soalnya Pak Ketua di sini ada gangguan ini kayaknya nih. Gangguan connection. Ya. Afwan. Ikhwani fillah. Mungkin di hari ini kita cukupkan sampai jam 7 ya nanti ya. Afwan, karena kebetulan ini hari Senin, mungkin sebagian bapak-bapak juga mengalami kesibukan ya. Kita yang terpenting adalah mustalahnya sudah sampai ya. Apa itu gambaran sifat huruf yang nanti akan kita perinci itu sudah sampai terlebih dahulu. Ya. Baik. Saya akan coba ini berhubung dengan telah masuknya kita pada sifatul huruf, saya akan bacakan bagaimana sifatul huruf itu. Ya. Mohon disimak. Saya akan membacakan dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lihat deh. Berbeda antara a dengan au. Itu a satu keras, au lembut, ya. Nah, inilah pembeda. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini juga ada pembeda ya. B, lihat nih. B ini huruf yang kuat. B sama dengan A, bisa ditekan dia. A, ba, tidak akan ada bocor udara di situ. Ya, beda dengan sa. Sa, mau kita tekan sekuat apapun, pasti ada bocor suaranya kan? Ada desisan. Sa, itu berarti bukan huruf yang kuat. Ya, sa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini ada huruf ain ya. Yang saya katakan tadi adalah huruf yang pertengahan ya. Seperti yang Pak Ketua katakan huruf pertengahan. Kenapa huruf pertengahan ini? Karena dia nggak boleh dibaca seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya baca alamin, itu makrosnya betul. Makros masih betul. Ya, duduk pada makros yang baik. Namun sifatnya nggak betul. Nah, sifatnya terlalu keras dia. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, bukan alamin. Nah, ini yang saya masuk dengan sifat tadi. Alamin, bukan alamin, tapi alamin. Ya, itu sifat. Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat di sini ada penekanan ya pada huruf yang ro yang menjadi tebal ya. Dia dibulatkan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman ya. Mungkin sebagian pertama-tama kita bacanya Ar-Rahman, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Secara sifatnya harus Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Baik. Maliki yaumiddin. Ya. Ma di sini juga ini nanti dia masuk kepada huruf-huruf gunnah ya. Kita skip dulu. Langsung sambung ke ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat penyebutan kaf di sini ada hamesnya ya. Ada keluar anginnya. Iyyaka kana ya. Kana. Kalau dia disukunkan lebih kerasa lagi.
Karena orang azan itu kan Allahu Akbar, akbar, bukan akbar, tapi akbar, gitu ya. Bukan akbar, tapi akbar. Itulah namanya hamas, keluar dia. Nah, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Begitu juga dengan nasta'in. Nah, di sini harus ada percikan udara, campur dengan air liur juga sebagian ya. Nasta'in, nasta'in, ta ya, ta'in, seperti itu. Baik, kita masuk lagi ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat di sini, ini adalah sifat dari huruf yang tertahan. Siro, bukan siro. Kalau sekedar siro itu dia tidak tertahan. Tapi siro, nah di sini dia mulai nampak. Dan to juga seperti itu. Pol, bukan tol, ya ini lepas saja dia tol, tapi dia pol. Lihat, tertahan ya. Mustaqim. Nah, ini pembeda juga. Lihat di sini di ayat 6 ini. Kenapa kok qaf itu nggak boleh dibaca mustaqim, qaim, ditahan gitu? Karena qaf bukan huruf itbaq, bukan huruf yang tertahan. Nah, jadi nggak boleh dia qaf itu dibaca qoi, gitu, nggak boleh. Dia qim gitu aja. Nah, jadi beda. Kalau to dia berbaris kasroh, dia bacanya qoi, bukan ti ya, tapi qoi. Kalau ko kasroh nggak boleh, qoi, nggak boleh. Dia ki biasa aja. Ah, ini bedanya huruf-huruf yang tertahan sama huruf yang tidak. Ya, contohnya. Kita ikutin saja dulu ya. Ustaz, karena qaf itu kan huruf di pangkal lidah, paling pangkal ya kan. Sehingga dari perpindahan dari huruf ta yang di depan, yang di ujung lidah pindah ke pangkal lidah, ya kan. Mustaqim, otomatis macam ada itu dia, macam ada itbaq sedikit ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Tetap kita ini kan, tetap kita mahraj kita kan tetap di ujung di pangkal lidah kan. Pangkal tetap. Paling pangkal kan. Qaf itu kan paling pangkal kan ya. Hampir dekat, paling pangkal adalah hampir dekat ini kan kho sama ro ya kan. Iya, hampir ke tenggorokan dia. Oh ya. Tapi yang dimaksud dengan itbaq itu, Pak Ketua, adalah menahannya. Bukan karena keluar dari makros. Kalau misalnya hanya qim ada kayak ada gitu, itu bukan itbaq. Itbaq itu ininya. Qim. Dorongan besarnya tuh. Qim, itu yang dimaksud dengan itbaq. Kalau to dia harus diitbaqkan. Qoi. Lihat tuh. Ini lebih dalam ya Ustadz ya, kalau mustaqim gitu. Iya, benar. Dia lebih dalam. Nah, jadi huruf itbaq ini adalah ketebalan yang paling sempurna. Terutama huruf to ini ya. Tidak ada mengalahkan kekuatan dari huruf to ini. Oi, to, atau dia domah, to. Lihat, tebal sekali. Ya, jadi enggak sekedar totitu, enggak. Po, oi, to. Seperti itu sifatnya. Inilah dibilang itbaq tadi. Termasuk di sini kita lanjut ke ayat setelahnya adalah siratal ladzi, lihat ya, bukan hanya sekedar siro. Kalau sekedar siro aja itu baru mencukupi makhraj saja. Makhraj sudah benar. Lahan jali dan khafi tidak ada di sini. Siro. Sifatnya tidak terpenuhi kalau kita baca hanya siro. Harus gimana? Itbaq tadi siro. Ada seperti melewati gumpalan angin ya di mulut kita ya. Soiro, seperti itu. Ya. To juga seperti itu. Tol, ya. Siratal ladzi. Nah, di sini mulai kita berbeda kan ya cara membaca ya, mulai terasa. Inilah dia ternyata sifat itu. Terkadang kita melihat orang baca dia kok bacaan Quran kok mirip kali kayak seperti orang Arab ya, berbicara. Sebenarnya dijaga cuma sifat aja. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Sama kita tidak memperhatikan sifat nih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat beda kan, langsung berubah suara itu, langsung nampak Indonesia banget gitu. Yang satu lagi Arab sekali. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat. Nah, di sinilah perbedaan. Nah, kita sudah mulai naik ini tingkatannya ya. Kemarin kita fokus kepada kesalahan, sekarang kita fokus kepada sifat dan menuju kepada kefasihan di dalam membaca. Baik, saya akan baca, habiskan ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat. Ada kita akan memasuki nanti hukum ro ya. Ghairil, ya bukan ghairil, tapi ghairil. Dia seperti itu. Itu namanya ro tarkik apa tafkim? Ro tarkik, ya. Tarkik, baik. Itulah ro tarkik namanya. Dan ini nggak perlu dihafal, nggak masalah gitu ya. Ini ro tipis namanya. Kalau huruf ro itu nggak stabil, ya, unstable dia hurufnya. Kalau dia baris atas, contohnya nih. Ar-Rahman, tebal kan? Nampak tebal, enak sekali, bulat. Ar-Rahman. Tapi pada saat dia kasroh, ghairil, ril, nah, dia menjadi sangat tipis. Nanti kita bahas bagaimana secara teknis ini, kenapa bisa jadi sangat tipis. Nah, kita akan bahas nanti insyaallah ta'ala. Ada teknis-teknis. Ya, bukan semata-mata ada hukum, langsung kita, yang penting ikutin aja deh gini. Enggak. Ya, terjadinya hukum tajwid ini karena ada sebab-sebabnya. Baik, itu pertama. Baru yang kedua, lihat di sini mengenai itbaq juga ya. Ghairil maghdu. Nah, lihat pada penyebutan dot ini, karena kita sudah memulai memperhatikan sifat, tidak boleh ghairil maghdu seperti biasa, tapi do tertahan dulu. Ghairil maghdu. Ya. Dan ini terasa pada saat lihat waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kenapa sih kok imam-imam membaca waladdallin ini kok berhenti gitu? Kenapa enggak waladdallin? Waladdallin. Kenapa? Tapi ada jeda yang lebih panjang. Waladdallin. Itu alasan karena itbaq tadi. Terkumpul dia dulu udara itu. Walau kita sambung dengan dua dot, berarti kan ada dua dot karena ada tasdid ini kan. Walau do, jadi lama dia, jenjangnya lama. Walau dolin, seperti itu. Baik, inilah pembacaan dan sedikit pengenalan mengenai sifatul huruf. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak-bapak sekalian? Pak Ketua tadi Anda sampaikan kepada ini, kepada peserta sekalian, kayaknya majelis ini sampai jam 7, Pak Ketua. Oh ya. Nah, ya, mungkin dari Bapak ada punya keperluan kan? Ya. Hari Senin biasanya hari sibuk nih. Ya, hari Senin upacara biasanya. Upacaranya. FH Ustadz. Tolong di rumah aja Ustadz. Oh iya, di rumah aja deh, Masya Allah. Tidak kerja. Pengacara. Upacara itu ya? Di rumah. Ya. Masya Saya Allah. lagi di Sumatera nih Ustadz, satu pulau kita sekarang. Iya, Masya Allah. Di mana Pak Rama? Di Bandar Lampung. Pak, Saya Agung. Agung. Di Bandar Agung. Lampung. Oh, Pak Agung. Masya Allah, Pak Agung. Tapi masih agak jauh juga ke Pekanbaru deh. Kalau di Riau tadi anak Paranin. Saya yang marah nih, jangan Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Baik, setidaknya peserta sekalian, ya. Baik. Itu tadi udah pernah ditanyain sih sepertinya sama teman-teman yang lain. Kalau boleh, Pak Nur, boleh di-share lagi nggak tadi, Pak Nur? Apa namanya, Al-Fatihah, Pak Nur? Oh, oke. Apa, Pak Nur? Ya. Silakan.
Saya mau tanya lupa terus nih. Baik. Kalau di ini, mana tadi? Nah ini kan ada ihdina ya, Ustadz. Ya, Tapi kan ayat ada ke-6. kalau di Quran Madinah ini kan dia nggak seperti Quran Depak nih. Dia adanya di atas gini nih. Ada yang apa namanya? Ada yang di atas, ada yang di bawah jadinya. Oh, Nah maksudnya ini kasroh atau saya kan, iya ini yang kadang-kadang saya bingung. Jadi saya sekarang baca Qurannya satu apa namanya Quran Depak di atas saya, satu lagi Quran ini Madinah. Oh, baik. Cek ini apa namanya gimana tuh Ustaz untuk kebedaannya ya? Untuk Ada pembedaannya. yang Baik. ihdina, ada yang terus kemudian ada yang apa namanya di atas tuh yang garis di atas ini ya Ustaz. Ini. Iya. Ya. Itu itu ya secara bahasa itu artinya sola ya. Maksudnya ini adalah hamzah wasol. Hamzah yang mewasolkan huruf-huruf selainnya. Kalau ingin lebih jelas mungkin kita boleh sharing screen ya Pak Ketua. Oh ya, Saya silakan. coba di screen. Baik. Iya, ini screen. Lihat di sini, ini pembahasan masalah hamzah wasol. Ya, jadi ya. Bisa lihat di screen ya, sudah nampak ya. Ini masalah ihdina ya. Sini ada so ya. Ini maksudnya adalah kepala sod nih. Ya. Sola maksudnya gitu. Cuman diputus jadi sod aja. Nah, jadi di sini ihdina. Ya. Ihdina. Ini bagaimana cara memulainya? Nah, di sini ada kaidah-kaidah, namun ini sebenarnya lebih cenderung kepada pembelajaran bahasa Arab ya. Karena ini masuk kepada fi'il amr nanti ya. Tapi nggak perlu khawatir, kita akan berikan sedikit triknya. Di sini ada harokatnya. Dina, gini kan ya? Iya. Dina. Kalau di yang kedua ini dia kasroh, ini perhatikan di sininya nih. Ini insya Allah dari sini i. Oh. Dina. Kalau misalnya apa ya? Uktub misalnya ya, uktub. Sorry. Ini ada soalnya juga nih. Uktub. Di sini biasakan gini. Biasanya nih terjadinya nih ini mati nih. Mati semua nih biasanya nih, ya. Uktub. Coba Pak Arman, kira-kira ini apa nih bacanya? Di bawah atau di domah? Uktub ya Ustaz. Iya, karena bacanya uktub kan ya? Dia By mengikut feeling ini. kemarin bacanya seperti itu jadinya yang lihat apa namanya dari Depak. apa namanya perbandingan Depak dengan yang ada di ini gitu loh. Oh, tadi saya juga akhirnya ambil trik seperti yang tadi Ustadz sampaikan, cuman kayaknya kok kurang afdol kalau belum ditanyain, takutnya malah salah saya. Toib, betul. Ya, di sini juga ada bacaan ya. Ya. Ini bagaimana cara bacanya, Pak? Yang di sini? Ikro. Kenapa dia ikro? Karena padahal ini dia tegak. Huruf ketiganya patah. Iya. Jadi kalau dia kasroh maupun dia fathah ya, tadi fathah itu dibaca tetap dia i. Inilah fi'il amr. Ya. Kalau dia u begini, ngikut dia u.
Jadi cara membacanya kalau ini antara i dengan u aja cara membacanya. Iqra contohnya di sini ya. Ini iqra, ini ihdina, ini uktub. Lihat di sini ya. Tapi kalau dia berkaitan dengan alif lam, ini alif lam. Alif lam alham nih contohnya nih. Ya. Di sini alhamdu ya. Alif lam afwan. Alif lam ini selalu bacanya al. Ya, kalau udah ada konten dari alif lam ya, unsur alif lam pasti dia al. Ya, mungkin ilhamdulillah. Kenapa? Karena alif lam ini secara bahasanya ini adalah isim ya. Ini adalah nama, kata nama nih. Ya. Sedangkan yang ini di atas ini adalah kata kerja secara lughatul arabiyah. Nah, jadi dia kalau kata kerja itu kalau enggak u ya i. Ya. Kalau kata nama ya, kalimat ini nama ya atau isim itu dia pasti a. Alhamdulillah. Apalagi an-nabiyyi ya. Mau dia alif lam itu dia bertemu samsiah atau komariah ya. Kalau komariah kan seperti ini ya kan. Alqa, kalau asyamsiah kan dia kan gini langsung masuk sini ya. Ash ini enggak dibaca kan? Lamnya enggak dibaca. Baik ini maupun ini tetap bacanya a. Intinya alif lam. Nah, itu. Intinya alif lam harus dia senantiasa di atas. Itu aja. Sedangkan kalau nggak ada alif lamnya, ini kan nggak ada alif lam nih kan. Nah, dia akan antara u dengan i. Seperti itu. Nah, namun secara bahasanya ya, bahasa yang lebih tepatnya, ini dikarenakan ini adalah fi'il ya, fi'il amr ya, lebih tepatnya. Ini adalah isim. Isim. Nah, inilah penjelasan mengenai hamzah wasl. Terus lantaran apa gunanya ini? Apa gunanya ini? Tentu kita bertanya-tanya. Gunanya itu sedangkan di sini juga ada ya. Apa gunanya? Baik, kita akan kembali lagi kepada screen ya awal. Balik kepada screen. Baik. Mari dilihat di ketua. Al-Fatihah lagi atau ya Al-Fatihah lagi. Baik. Iya, Al-Fatihah di sini. Lihat ayat pertama itu alif lam ya. Ayat pertama alhamdulillah alif lam kan? Iya. Iya, ayat kedua alif lam juga kan? Iya. Nah, ayat ke-6 bukan alif lam. Betul kan? Ihdina, enggak ada alif lam di situ kan? Nah, itu antara i atau enggak ya. Kalau dia dalnya tuh uhduna, contohnya seperti itu, tapi enggak ada seperti itu ya. Contohnya nih kalau dia uhduna, kalau dia ihdina. Kalau dia tetap ya ihdana, contohnya misalnya gitu. Tapi tidak ada seperti itu. Ini hanya contoh saja. Hanya contoh saja. Toib, masing-masing semuanya punya huruf wasol di atas itu. Lihat tuh di alifnya itu kan ada shotnya itu, kepala shot ya. Maksudnya itu adalah untuk disambungkan. Wa iyyaka nasta'inuh dina. Jadi kalau disambung dia tidak dibaca lagi. Nuh dinasiro gitu. Ya, atau saya coba menyambungkan seluruh Al-Fatihah ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Lihat nih, ghairil maghdubi ini satu ayat tapi dia tidak terpisah ya. Ghairil maghdubi tidak terpisah ayat ya. Kalau dipisah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair al maghdubi. Nah, seperti itu.
contohnya, tapi di sini nggak boleh ya dipisah. Ini contoh saja. Ya, alaihim ghair al-maghdu seperti itu. Tapi ini nggak boleh dibaca seperti ini. Hanya contoh saja. Ya, atau terakhir ghairil maghdubi alaihim wala abdo, seperti itu kan. Tapi kita baca walabdo seperti itu. Nah, walabdallin. Itulah sebagian dari penjelasan saya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa iyyak, Pak Arman. Ya, Kalau ada itulah itu langsung nggak boleh dipisah ya Ustaz ya. nggak boleh dipisah. Sirotol nggak boleh dipisah ya, nggak bisa sirot. Boleh dipisah. Gitu. Nggak boleh dipisah. Nah, lihat nih kalau ini siroto itu kan alladzi, alif lam ya. Alif dan lam kan? Alladzi ya. Nah, walaupun di sini bukan termasuk daripada isim, namun di sini yang penting alif lam dia alladzi. Ya, bukan illadzi atau ulladzi. Dia bisa jadi ulladzi kalau misalnya to-nya ini jadi u, sirotul ladzi. Nah, itu mungkin contohnya seperti itu, bisa langsung sambung dia. Tapi kalau sendiri tetap alladzi. Gitu. Baik. Itulah ikhwah, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, saya cintai karena Allah taala. Ini adalah mustalah ya, pembuka masalah sifat huruf. Jadi tidak mungkin rasanya mendapatkan feel bagaimana sifat-sifat huruf itu hanya dalam satu waktu saja, tidak ya. Makanya kita akan bahas terus-menerus insyaallah taala, dan targetnya nanti pada saat kita sampai kepada suratul fil ya, surat al-fil, kita sudah menguasai ini. Masih ada banyak nih ya, beberapa lembar lagi menuju sana. Afwan, bukan surat al-fil, maksud saya surat al-adiyat ya. Surat al-adiyat kita akan insyaallah lebih get close ya to the tajwid ya. Kita akan lebih dekat kepada tajwid ini insyaallah taala. Ya, itu mungkin sekian dari saya materi yang kita sampaikan mengenai sifatul huruf sebagai badal nih, sebagai pengganti ketidakhadiran anak kemarin. Afwan. Jadi akan serahkan kembali majelis ini kepada Pak Ketua. Baik. Kalau kita tes satu Al-Fatihah bisa nggak Ustaz untuk ngetes sifatul huruf? Boleh. Kalau Ini bapak-bapak sekalian ada yang keberatan nih untuk ditambah sedikit? Ngetes saja satu aja untuk Ada waktu ya bapak-bapak sekalian. Boleh. Ya, kalau gitu Boleh, Pak Sultoni deh tes deh Pak. Boleh Pak. Ya. Boleh. Al-Fatihah nanti bisa dicek ininya sifatul hurufnya. Baik, Pak Sultoni. Tentunya ikhwah, semakin kita bertambah materi, semakin tajam pula koreksinya. Namun jangan tegang ya. Tadi koreksi di sini untuk kebaikan, bukan untuk ini. Baik. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sebentar. Nah, di sini ada masalah ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdina tadi ha tuh masuk ke huruf yang hamas ya. Jadi dia tidak boleh terlalu dalam. Ihdinas. Maka kalau gitu, itu lebih banyak suaranya. Kita usahakan bagaimana triknya mengeluarkan banyak udara. Ihdinas ya. Bukan dia dari bawah ya. Bukan bukan gitu, tapi dia ihdinas tipis aja. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik.
Ya. Pertama itu dari shod ya. Coba dinaikkan lagi ketebalannya, itbaknya. Soiro, bukan sekedar si ya, siro tapi soiro ya. صراط الذين أنعمت عليهم. Baik. Lanjut. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, untuk huruf dot juga seperti itu, ditahan lebih lama. Walau do. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, barakallahu fiik. Ya, itulah tadi beberapa sifat ya. Tentunya nih bagi yang membaca di sini adalah Pak Sulni terasa ya pada saat dikoreksi itu, oh ternyata ada sifat-sifat tertentu di sini. Ya. Inilah yang dimaksud dengan sifat. Jadi memang feeling itu akan terasa pada saat dikoreksi, ya, pada saat dapat materinya, pada saat dikoreksi baru dia, oh terasa rupanya begini. Dan itu setelah dikoreksi itu rasanya, wah bahagia sekali tentunya ya, karena ini adalah arah kepada kefasihan yang lebih baik lagi. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Pak Ketua. Baik, Afwan. jazakallah Ustadz atas waktunya. Dan saya rasa waktunya sudah jam 7:07, Bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah kita sudah masuk bab sifatul huruf. Ya. Hari ini kita menjelaskan 4 jenis sifatul huruf. Insya Allah kita akan bahas satu persatu setiap pertemuannya. Insya Allah pertemuan yang kedepannya minggu ini hari Jumat ya, kita akan membahas hamas dan jahar ya Ustadz ya. Iya, kita bahas secara rinci masalah hamas dan jahar, di mana nanti di setiap ayatnya ketemu huruf hamas nanti. Mungkin nanti akan dipraktikkan. Jadi insya Allah dengan cara kita mempelajari satu persatu sifat ini akan lebih gampang menghafalnya. Ya. Nah, tadi itu Pak Arman mungkin nanti masalah hamzah wasol itu mungkin juga bisa juga kita bahas di minggu depan tuh Ustaz. Masalah lebih detail lagi masalah hamzah wasol, karena Ana juga belum paham juga nih masalah hamzah wasol nih. Masalah kunci. Pak Ketua. Apa kasroh itu agak ini juga gitu. Ya insya Allah nanti kita bahas lah di ini. Tapi memang benar caranya Pak Arman ngeceknya ke Quran Depak atau di wasol tadi kayak Ustadz. Jadi karena ragu nggak mau dapat kesalahan lanjali atau ulang kofi, di wasol aja dari yang belakang, dari ayat sebelumnya. Iya. Supaya nggak bingung. Triknya tuh. Triknya begitu. Kalau saya triknya begitu, karena saya ragu saya wasol bacaannya supaya nggak ada kesalahan lanjali maupun ulang kofi. Baik, itu saja dari saya. Sebelumnya jika tidak ada pertanyaan, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Iya, Pak Ustaz.